Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nudian Syahputra dengan NPM 100.825.037. Di sini saya akan mempresentasikan tentang problematika keimanan dan kriteria aliran sesat menurut MUI. Menjaga kemurnian akidah di tengah arus pemikiran modern dan tantangan ideologi. Sebuah presentasi mendalam mengenai hambatan keimanan dan panduan resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Pak, mengapa keimanan bisa terganggu? Keimanan bukan hanya sekedar status, melainkan fondasi utama kehidupan seorang muslim yang dinamis. Namun, fondasi ini terus menghadapi ancaman nyata dan meruntuhkan bangunan spiritual seseorang. Ancaman internalnya yaitu lemahnya ilmu dan kontrol nafsu, eksternalnya adalah paham radikal, sekularisme, dan sinkretisme. Dampak gangguan keimanan tidak hanya bersifat individual atau spiritual, tetapi juga menciptakan ketidakharmonisan sosial dalam masyarakat. Syirik, musuh terbesar dalam Islam. Definisinya adalah menyatukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu selainnya dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Kenyataannya, penyembahan berhala modern, pemujaan terhadap materi, hingga praktik tawasul yang melampaui batas syariat. Berdasarkan pandangan MUI, syirik adalah dosa paling besar yang jika ditaubati dapat menghapuskan seluruh amal kebaikan seseorang. Ihad dan kufur menolak kebenaran. Ihad yaitu ateisme atau penyimpangan. Tindakan menolak ajaran Islam secara sadar atau menyimpangkan makna ayat-ayat Allah untuk mendukung ideologi yang bertentangan. Lalu ada kufur pengingkaran. Mengingkari rukun iman atau syariah, baik secara total atau kafir maupun sebagian yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Lalu ada nifak dan idah, yaitu bahaya dari dalam. Nifak atau munafik, menampakkan keislaman lahirlah namun menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Ini adalah racun dalam ukhuwah. Lalu ada riddah atau murtad, tindakan keluar dari agama Islam secara sadar, baik melalui ucapan, perbuatan, maupun keyakinan hati. Keduanya membawa konsekuensi hukum yang serius dalam syariat Islam karena menyangkut integritas komunitas muslim. 10 kriteria aliran sesat menurut MUI. Yang pertama ada mengingkari rukun iman dan Islam, meyakini wahyu setelah Allah setelah Al-Quran, mengingkari autentisitas Al-Quran, melakukan penafsiran tanpa kaidah, mengingkari kedudukan hadis Nabi, lalu lalu ada contoh aliran sesat dan fatwa resminya. Faham Syiah yaitu fatwa 1984 dan buku Saku MUI menjelaskan perbedaan fundamental yang perlu diwaspadai umat. Lalu Ahmadiyah dinyatakan sesat karena meyakini adanya Nabi setelah Muhammad SAW. Lalu ada ribarisme atau fatwa 2005 mengenai sipilis, sekularisme, pluralisme, ribarisme, dan merusak tatanan akidah. Dampak penyimpangan keimanan yaitu ada untuk nasionalnya ada instabilitas dan erosi identitas budaya. Untuk individunya ada distress psikologis dan hilangnya petunjuk. Sosialnya ada perpecahan keluarga dan konflik komunitas. Pengabdian syariat seringkali berujung pada degradasi etika dan norma sosial. Peran strategis MUI dalam penjagaan. Yang pertama ada fungsi proteksi, mengeluarkan fatwa sebagai benteng hukum dan panduan bagi umat Islam di Indonesia. Lalu yang kedua ada edukasi dan sosialisasi, melakukan dakwah untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya aliran menyimpang. Lalu ada kolaborasi, bekerjasama dengan Kementerian dan kepolisian dalam menegakkan ketertiban aliran sesat. Kesimpulan dan ajakan. Perkuatlah akidah, jaga ukhuwah. Keimanan adalah harta paling berharga. Menjaganya memerlukan ilmu yang lurus dan kepatuhan terhadap bimbingan para ulama. Waspada, kenali ciri-ciri kesehatan sejak dini melalui panduan resmi MUI. Tuntut ilmu terus belajar dari sumber yang otoratif, Al-Quran dan Sunnah. Lalu perkuat silaturahmi agar tidak mudah dipecah belah oleh paham asing. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.